Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hunafa Dwi Widyastuti dengan nomor induk mahasiswa 2001932 dari Prodi D3 Keperawatan A, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan artikel jurnal saya yang berjudul Pemanfaatan Bawang Merah untuk Menurunkan Demam pada Anak. Masalah kesehatan anak banyak sekali dijumpai dan pastinya dialami oleh semua anak. Pada masa pembentukan ini, anak suka sekali mengeksplorasi hal-hal dan lingkungan di sekitarnya karena mempunyai daya ingin tahu yang tinggi. Tetapi, para anak memiliki sistem imun yang berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, anak bisa saja terjangkit virus dan kuman dari benda-benda yang dia sentuh yang tanpa disadari akan menyebabkan anak jatuh sakit. Karena pada masa ini, pembentukan sistem imun pada anak belum terbentuk sepenuhnya. Salah satu masalah kesehatan pada anak adalah demam. Demam adalah salah satu indikator klinis tertua dari penyakit pada inang mamalia serta salah satu alasan yang paling umum untuk konsultasi medis di seluruh belahan dunia. Demam sering terjadi sebagai respon tubuh terhadap peradangan, infeksi, dan trauma. Namun, pandangan demam ini hanyalah penyederhanaan yang berlebihan, karena banyak bukti menunjukkan bahwa demam merupakan respons adaptif yang kompleks dari inang terhadap berbagai tantangan kekebalan, baik menular atau non-infeksi. Meskipun peningkatan suhu tubuh merupakan komponen penting dari respon demam, hal ini tidak sama dengan demam. Secara umum, disepakati bahwa demam adalah peningkatan yang diatur dalam suhu tubuh di atas fluktuasi harian normal yang terjadi sehubungan dengan peningkatan set point termoregulatory. Demam pada anak yaitu ketika suhu tubuh naik di atas kisaran suhu tubuh normal yang rata-rata 30 derajat Celcius, tergantung apa yang menyebabkan demam pada anak tersebut yang ditandai dan gejala seperti berkeringat, menggigil, sakit kepala, nyeri otot, kehilangan selera makan, dehidrasi, kejang-kejang, dan kelemahan umum lainnya. Anak-anak yang berusia antara 6 bulan sampai 5 tahun mungkin mengalami kejang demam. Sekitar sepertiga dari anak-anak yang mengalami satu kejang demam akan mengalami kejang lagi paling sering dalam 12 bulan ke depan. Nah, cara menurunkan demam pada anak biasanya diberikan obat dari dokter yang mengandung acetaminophen yang dapat menurunkan suhu tubuh pada anak, dan tidak hanya demam saja, gejala ringan lainnya seperti flu, batuk, dan pilek dapat diredakan, tetapi dapat menimbulkan efek samping jika mengonsumsi jangka panjang seperti pembengkakan kulit, gatal, napas pendek, penurunan trombosit dan sel darah putih, serta mual muntah. Pilihan lainnya yaitu ibuprofen. Obat ini memblokir bahan kimia yang memerintahkan tubuh untuk menaikkan panas. Dan anak-anak itu tidak boleh mengonsumsi aspirin untuk mengobati demam karena dapat menyebabkan penyakit yang jarang tetapi serius. Demam pada anak dapat dilakukan dengan memberi pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional sebagaimana didefinisikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia adalah jumlah total dari pengetahuan, keterampilan, dan praktik berdasarkan teori, kepercayaan, dan pengalaman yang berasal dari budaya yang berbeda. Baik dapat dijelaskan atau tidak, penggunaan dalam pemeliharaan kesehatan juga, seperti dalam pencegahan, diagnosis, perbaikan, atau pengobatan penyakit fisik dan mental. Beberapa sistem pengobatan tradisional didukung oleh sejumlah besar literatur dan catatan tentang konsep teoritis dan keterampilan praktis. Yang lain diturunkan dari generasi ke generasi melalui pengajaran verbal. Sampai saat ini, di beberapa belahan dunia, mayoritas penduduk masih mengandalkan obat tradisionalnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan kesehatan primernya. Ketika diadopsi di luar budaya tradisionalnya, pengobatan tradisional sering disebut sebagai pengobatan pelengkap dan alternatif. Nah, salah satu obat tradisional untuk menurunkan demam pada anak yaitu
Penggunaan bawang merah. Bawang merah mengandung kombinasi organosulfur tingkat tinggi yang dapat memberi efek keamanan terhadap kanker prostat, kolorektal, dan perut. Kombinasi lain juga dapat mengurangi peradangan dengan menekan aktivitas sel kekebalan yang memicunya. Efek anti-inflamasi bawang merah mungkin bermanfaat bagi penderita alergi, asma, dan artritis. Bawang merah juga membantu untuk menurunkan demam. Dapat juga menambahkan potongan bawang bombay mentah. Yang obat ini juga bekerja dengan baik dalam meredakan demam. Namun, penggunaan bawang merah juga terdapat efek samping, yaitu saat dioleskan ke kulit. Ekstrak bawang merah mungkin aman, tetapi efek sampingnya dapat menyebabkan iritasi kulit atau eskim setelah kontak langsung dengan bawang merah. Suhu demam pada anak 38 derajat Celcius adalah batas atas suhu timpani normal untuk bayi hingga 2 tahun, dan 30,8 derajat Celcius adalah batas atas normal untuk anak yang lebih besar antara usia 3-10 tahun. Demam tinggi pada anak kurang dari 8 tahun yang tidak merespon pengobatan dalam 2 jam. Demam tinggi dapat menyebabkan kejang kekanak-kanakan pada anak kecil. Perawatan untuk menurunkan suhu termasuk menjaga lingkungan tetap sejuk, spons hangat, dan pendekatan seperti akupuntur atau homeopati. Obat antipiretik seperti paracetamol atau ibuprofen yang sudah saya bahas di atas dapat dipertimbangkan juga. Demam tinggi pada anak yang lebih tua atau orang dewasa yang tidak merespon pengobatan dalam waktu 48 jam, meskipun resiko kejang rendah pada kelompok pasien ini, demam tinggi sangat menipis dan dapat menyebabkan dehidrasi. Jika demam tidak merespon pengobatan dalam 2 hari, ini menunjukkan kemungkinan kondisi serius yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Usia rentan demam. Menurut Dr. Catur Kuat Sagoro, anak paling rentan demam di usia balita pada umumnya dan kurang dari 1 tahun pada khususnya. Hal ini disebabkan karena daya tahan tubuh anak yang masih lemah. Adapun cara agar untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak, yaitu perbanyak makan buah dan sayuran, tingkatkan waktu istirahat, beri ASI, berolahraga yang menyenangkan dengan keluarga, lindungi dari penyebaran kuman, jauhi dari asap rokok, dan jangan memaksa dokter anak untuk memberi resep obat. Karena pada dasarnya setiap anak yang terkena demam tidak hanya disembuhkan oleh resep obat yang diberikan dokter. Adapun cara tradisional untuk menyembuhkan demam pada anak, yaitu dengan mengompresnya dengan bawang merah. Penggunaan bawang merah ini apakah efektif atau tidak? Menurut saya, efektif tidaknya penggunaan bawang merah untuk menurunkan demam pada anak tergantung pada budaya masyarakat di lingkungannya. Karena biasanya penggunaan obatan tradisional sudah turun-temurun yang secara tidak langsung akan diterapkan pada anak cucunya nanti. Penggunaan bawang merah untuk meredakan demam pada anak ini mungkin efektif jika diaplikasikan pada anak yang demamnya belum terlalu parah, dengan kata lain, demam ringan. Jika sudah demam berhari-hari dan tak kunjung sembuh, alangkah lebih baik periksa ke dokter yang ditakutkan jika ada sakit lain selain demam. Jika dimanfaatkan dengan dosis yang tepat, maka bawang merah bisa digunakan penurun suhu tubuh yang efektif. Adapun cara pengaplikasian terapi bawang merah. Yang pertama, kita siapkan bahan. Siapkan 1 siung bawang merah, 3-5 sendok minyak goreng, dan minyak kayu putih. Persiapannya yaitu kupas kulit bawang merah hingga lapisannya masih segar. Iris bawang merah seperti bawang goreng olahan, lalu masukkan irisan ke dalam piring kecil dan tambahkan 3-5 sendok makan atau minyak goreng secukupnya ke dalam piring dengan irisan bawang merah, dan tambahkan beberapa tetes minyak kayu putih ke campuran nomor 4, lalu aduk perlahan. Nah, cara pengaplikasiannya, ambil bahan yang sudah disiapkan dengan tangan, lalu oleskan ke seluruh tubuh anak dari kepala sampai kaki. Biarkan selama beberapa menit, lalu kenakan kembali pakaiannya.
Menurut pengalaman, cara ini cukup efektif dalam menurunkan suhu tubuh anak yang tinggi. Jika ragu, tolong bantu dengan obat penurun panas sesuai resep dokter, dan jika demam pada anak berlanjut, silakan berkonsultasi dengan dokter kepercayaan. Pada pengaplikasian bawang merah, dapat pada tubuh sebaiknya diberikan pada daerah tubuh telapak kaki, dada, dan punggung, dan akan lebih efektif lagi jika diberikan pada daerah yang mempunyai pembuluh darah besar seperti leher, ketiak, dan kedua lipat paha. Nah, adapun perbedaan suhu tubuh anak sebelum dan sesudah kompres bawang merah. Hasil dari penelitian, terdapat penurunan suhu tubuh pada balita demam yang telah diberi kompres tumbukan demam pada bawang merah. Bawang merah juga bisa menurunkan demam pada anak, terutama usia 1-5 tahun. Hal ini disebabkan karena bawang merah mengandung senyawa-senyawa minyak atsiri, psikoalin, metilain, dihidrolain, flavonikoksida, quercetin, dan saponin. Senyawa-senyawa tersebut terbukti mampu melancarkan peredaran darah dan melebarkan pembuluh darah, sehingga panas yang berada dalam tubuh anak dapat mudah keluar dan pembuangan panas pun maksimal. Pori-pori menjadi besar dan panas tubuh pun keluar bersamaan dengan keringat. Nah, selain itu, bawang merah mengandung senyawa propil disulfide dan propil metal disulfide yang mudah sekali menguap jika dibalut ke tubuh, maka akan membantu percepatan penguapan panas dari tubuh ke kulit. Bawang merah terbukti bisa menurunkan demam dalam waktu 15 menit. Bawang merah juga memiliki kandungan antimikroba yang berfungsi sebagai aromaterapi untuk memfilter udara kotor di sekitar anak. Dan demikian dapat meminimalisir virus dan bakteri dari anak yang dapat mengakibatkan penyakit. Kesimpulannya, demam pada anak adalah kondisi ketika suhu tubuh meningkat dari suhu normal. Kondisi ini terjadi karena perlawanan kekebalan tubuh anak terhadap virus. Adapun pertolongan pertama yang ampuh untuk meredakan suhu tubuh anak yaitu dengan bawang merah, karena bawang merah mengandung senyawa-senyawa yang dapat menurunkan suhu tubuh pada anak demam. Nah, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.